Pertama kita bahas dulu nih acara yang di Komisi 6 DPR. Ini kan yang diundang adalah tim Doktip dan juga pihak kontra seperti Dr. Richard Lee dan SS. Tapi sayangnya pihak kontra nggak datang padahal udah diundang secara resmi. Jadi bukan nggak dikasih kesempatannya, tapi mereka sendiri yang tidak hadir tanpa alasan. Kedua adalah yang di Komisi 9 DPR yang ada uya-kuyanya. Nah, ini bukan undangan resmi dari DPR ya guys, tapi atas permintaan dari pihak owner skincare yang ingin datang ke sana. Uya-kuya juga udah mengatakan hal tersebut, jadi nggak bisa disamain ya. Sementara di acara pagi-pagi Ambyar kan dari awal cuma menampilkan orang-orang yang udah jelas kontra dengan Nikita Mirzani. Nggak ada informasi atau bukti kalau pihak Nikita pun diundang, apalagi dikasih ruang untuk melakukan klarifikasi. Terus jadi apa bedanya? Nah di DPR kan pihak kontra udah diundang tapi nggak hadir. Kemudian di acara TV pihak yang bersangkutan malah kayaknya nggak dikasih panggung sama sekali. Dan perlu dicatat ya guys bahwa rapat DPR itu adalah forum untuk mendengarkan pendapat bukan acara media. Tapi kalau acara TV ngomongin kasus hukum itu udah masuk wilayah jurnalistik. Harus ada keberimbangan informasi, kalau nggak ya cacat secara etika. Gitu loh guys, jangan disamain konteks yang beda jauh kayak gini. Buzzer teriak buzzer semenjak pertama kali kemunculanku di sosial media. Petani sedang panen guys. Hasil terbaik disimpan, sisanya dibakar bukan karena tidak berguna, tapi supaya tidak mengotori lahan. Nah, dalam dunia tani membakar sisa panen adalah cara terbaik untuk membersihkan lahan dan di musim tanam berikutnya. Petani sangat paham yang tidak dipakai jangan ditumpuk apalagi dipelihara. Lucunya guys, di dunia maya banyak sekali yang rajin sekali panen perhatian. Tiap hari komentar, posting, komal, bahkan rela membela dan menghujat tokoh tertentu seolah-olah mereka suka relawan narasi. Tapi begitu disebut buzzer langsung kebakaran jenggot. Padahal kalau tiap hari bersuara di medsos itu artinya sudah menanam dan menuai pengaruh meski tanpa upah. Jadi guys, malu disebut buzzer itu seperti malu menjadi petani karena tangannya kotor. Padahal justru dari situ ada hasilnya kan. Yang penting bukan julukannya guys, tapi apakah yang kamu tanam itu memberikan manfaat atau cuma membuat lahan menjadi semakin panas. Kenapa sampai saat ini mafia skincare di Indonesia ini belum diciduk? Kenapa guys? Siapa mafia skincare? Hah? Siapa? Heni Sagara kah? SS kah? DRZ kah? DRL kah? Siapa guys? Siapa? Mungkin Heni Sagara ya yang kalian bilang mafia skincare. Berhubung Heni Sagara memiliki pabrik skincare yang luar biasa, sampai saat ini masih belum juga diciduk oleh Polela. Kalian tahu kenapa? Karena yang bermasalahnya itu bukan pabrik skincare-nya, bukan produk skincare-nya. Yang bermasalah itu adalah penyakit hati dari mereka. Mereka yang mengobrak-abrik produk skincare, yang mengobrak-abrik pabrik skincare ya. Kalian lihat, dalam LP mereka satu pun tidak ada yang melaporkan produk, melainkan semua apa? UU ITE. Nah, jadi di mana salah mereka? Kenapa harus diciduk guys? Kenapa? Kan tidak ada yang bermasalah. No, kalau misalnya bermasalah terdeteksi kalau produknya berbahaya, pabriknya berbahaya, nah dari kemarin dong sudah dilenyapkan oleh Polela. Sampai sini paham ya, yang ianya adalah penyakit hati yang bermasalah guys ya, bukan produk ataupun pabriknya. Jadi si Bobby detektif ini bersikap seolah-olah dia punya karakter aja, sehingga bisa dibunuh oleh saya. Dia lupa bagaimana cara dia menanggapi viti-viti saya di awal-awal kemunculan saya untuk speak up tentang masalah ini. Sekarang mari kita bahas apa yang dimodifikasi Doktip dari DRL. Kesalahan yang termasuk fatal. BABA, Ocot, bacot. Mbak, kata gue mah kalau otak belum bisa berfungsi secara normal, gak usah ngomong di sosial media deh. Nih, gue bantu lo berpikir secara manusia normal ya. Sudah kau ingat, Boti, caramu men-stitch video dan caramu berespon? Kau bilang apa? Saya panas. Yang panas siapa? Awal-awal saya ngomong muncul baik-baik, responmu sudah seperti itu. Kenapa? Oh, kau tersinggung dibilang Boti. Kan Boti itu kependekan dari Bobby Detektif. Kau yang suka pakai istilah nyeleneh kayak gini contohnya. Balik lagi dengan bodoh. Bobby edukasi loh. Ya udah, kalau kau tersinggung ku panggil Boti.
Bobby detektif, kupanggil kau bodoh. Tapi nanti kalau kupanggil kau bodoh sesuai dengan maumu, nanti kau report pula bersama dengan bujur-bujur murahan 500 perakmu itu. Kau itu ya Boti, buzzer teriak buzzer. Semenjak pertama kali kemunculanku di sosial media untuk speak up tentang huru-hara skincare ini, kau yang langsung kebakaran jenggot macam orang gila. Ya, sampai akhirnya kau stitch lah semua video-videoku. Sampai-sampai akun TikTokmu itu lebih banyak mukaku daripada muka istrimu. Apa nggak cemburu pula istrimu ngelihat videomu itu kebanyakan mukaku daripada mukanya, ha? Kau itu buzzer pentolan, buzzer pentolan. Apa yang kau katakan semuanya langsung buzzer-buzzer murahan 500 perak itu masuk ke akunku dan berkomen sesuai arahanmu. Ya lu uji sendiri anjir. Ngerti gak sih, uji sendiri. Kalau lu ngerasa itu overclaim, lu lakukan atau nggak punya duit buat uji lab ya? Duitnya kan udah kepake untuk pasang behel ya kan? Soal behel ya Boti, kok norak banget deh. Katrok banget. Di tempatmu nggak ada behel kah? Atau emang bagimu sesulit itu kah mencari duit untuk pasang behel? Behel kau bilang, behel. Sesulit itu mencari uang sehingga kau harus menjadi buzzer lebih dulu untuk bisa pasang behel, Boti. Norak. Oh ya, kemudian ngomong-ngomong nggak punya duit. Ya nggak apa-apa lah nggak punya duit. Daripada nggak punya duit, ujung-ujungnya meras lemon minta 2 juta Singapura dolar. Siapa itu? Bujur pentolan di atasmu. Majikan lu yang punya majikan juga. Yang ngajarin begitu. Nggak punya duit, terus meras lemon 2 juta Singapura dolar. Iya, nggak punya klinik banyak. Nggak punya omset miliaran. Nggak punya keluarga harmonis. Jadi main senggol sana banting sini. Iya. Ya lu uji sendiri anjir. Ngerti gak sih, uji sendiri. Kalau lu ngerasa itu overclaim, lu lakukan penguji. Overclaim harus uji lab kata siapa sih, Boti? Kata buzzer pentolan di atas lu itu, yang berkostum Halloween itu. Iya. Sejak kapan sih overclaim harus diuji lab? Yang kamu mau dengar itu perkataan siapa? Buzzer premium berkostum Halloween atau kata BPOM? Ini adalah keluaran dari BPOM, edaran dari BPOM mengenai Watometo series dari DRL yang dicabut izin edarnya dan pemberitahuannya. Untuk semuanya, kasus DRL itu udah case close ya. BPOM sudah menarik izin edar dan saya 100% setuju dengan tindakan itu. Namun di sini menariknya BPOM menegaskan kembali bahwa pelanggaran yang ditemukan dari kasusnya DRL ini itu diiklankan secara berlebihan dalam tanda kurung overclaim. Bukan tentang kandungan. Bukan tentang kandungan. Paham? Produk yang overclaim biasanya menggunakan narasi yang berlebihan dan klaim kesehatan yang tidak terbukti dalam promosinya. Bukan tentang kandungan. Bukan. Paham? Mata kalian masih baik, mata kalian masih bisa melihat, otak kalian masih bisa berpikir, baca baik-baik. Kalau masih nggak bisa membaca, pakai telinga kalian, saya bacakan. Deputi 2 Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Muhammad Kashuri, mengatakan bahwa overclaim bukan tentang ketidaksesuaian kadar bahan dengan komposisi yang didaftarkan. Halo, buzzer pentolan, Boti, juga buzzer premium berkostum Halloween dan buzzer-buzzer murahan 500 perak. Dengar baik-baik, baca baik-baik. Paham? Lanjut. Jika kadarnya tidak sesuai dengan yang dicantumkan, maka bukan, bukan termasuk dalam kategori overclaim.
namun termasuk produk yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan. Kata dia, Pak Muhammad Kasuri itu dalam seminar yang digelar oleh Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran pada Sabtu 16 November 2024. Mengaburkan fakta, menolak fakta, mau buat fakta baru, mau menjunjung buzzer premium berkostum Halloween yang selama ini mengagung-agungkan overclaim itu ketidaksesuaian kandungan. Iya, begitu. Bahwa si buzzer premium berkostum Halloween itu tidak bisa salah, tidak pernah salah. Kenapa nggak kalian sembah aja dia? Buat ritual penyembahan, buat agama baru, sembah dia. Sebab sejauh ini yang saya tahu, saya yakini dan pahami, yang tidak bisa salah itu hanya Tuhan. Jadi, kalau si buzzer premium berkostum Halloween ini tidak bisa salah dan tidak pernah salah, sembah aja dia. Kalian mau dengar siapa? Bepom atau buzzer premium berkostum Halloween yang sebentar-sebentar overclaim, sesat. Kalau kalian tetap mendukung buzzer premium berkostum Halloween ini, sakit kalian. Dari awal saya speak up mengenai huru-hara skincare ini, teriak mafia skincare ini, saya sudah ingatkan, kalau kalian sedemikian menuduh lancang, menuduh Bepom itu bisa dibayar, bisa disuap, yang sampai detik ini belum ada terbukti kalau Bepom meminta atau memeras owner skincare. Kenapa kalian bisa dengan mudah percaya sama individu berkostum Halloween yang mereview? Kalian percaya dia tidak bisa dibayar, yang ujung-ujungnya ada indikasi pemerasan lemon 2 juta Singapore dollar. Kalau kalian tetap masih mendukung buzzer premium berkostum Halloween ini, kosong. Dari Tempo, overclaim adalah definisi yang diberikan terhadap klaim tanpa dasar ilmiah yang diberikan produk maupun cara pemasarannya kepada konsumen, misalnya seperti memutihkan kulit dalam 3 hari atau mengencangkan kulit dalam 1 kali pemakaian, dan lainnya. Pak Taruna Ikrar juga mengingatkan, buat sejujur mungkinlah apa yang klaim itu, sehingga saat konsumen memakai dan betul-betul terjadi sesuai klaimnya, pasti mereka akan meningkat kepercayaannya dan terus membeli produk. Masalahnya, itu buzzer premium yang menggunakan kostum Halloween udah jualan berapa lama? 15 tahun katanya, apa 17 tahun? Sudah seterkenal apa produknya sebelum dia mereview ngomong overclaim dengan uji lab manipulatifnya itu? Sudah terkenal apa? Meningkat kepercayaannya. Yang meningkat kepercayaannya ketika dia mereview menggunakan uji lab manipulatifnya itu. Kemudian hajar sana sini semuanya overclaim. Itu. Baru di situ produknya naik kan? Baru terkenal kan? Baru omsetnya bisa miliaran kan? Luar biasa.